Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah satu buku yang, wah, judulnya aja udah provokatif ya. The Cheat Code oleh Brian Wong. Nah, misi kita hari ini adalah menggali satu ide spesifik dari buku ini. Satu ide yang rasanya nabrak banget nasihat konvensional yang sering kita dengar soal sukses. Iya kan? Soal kerendahan hati. Betul. Kita kan selalu diajarin dari kecil kalau rendah hati itu bagus, mulia. Tapi gimana kalau cara kita melihat kerendahan hati selama ini justru jadi penghambat? Kita akan fokus ke satu bab yang paling menantang nih. Cheat 18. Jangan mencoba memenangkan kontes kerendahan hati. Dan ini penting banget ya untuk kita garis bawahi di awal. Pembahasan kita ini sama sekali bukan buat mendorong jari sombong atau angkuh. Justru sebaliknya. Ini lebih ke soal membedah perbedaan krusial antara kesadaran diri yang turus, yang otentik, dengan apa yang buku ini sebut kerendahan hati yang palsu. Semacam pertunjukan gitu ya. Nah, itu dia, semacam pertunjukan. Dan buku ini nyambunginnya ke konsep yang lebih besar lagi, yaitu soal otentisitas dan percaya diri. Dua tema ini yang bakal jadi benang merah kita. Oke, kontes kerendahan hati. Frasa itu aja udah menarik banget sih. Jadi ide inti dari Cheat 18 ini apa sebenarnya? Penulisnya, Brian Wong, dia bilang kalau terlalu banyak orang berusaha keras banget. Berusaha untuk terlihat rendah hati. Dan saking kerasnya malah jadi bumerang. Malah kelihatan gak tulus kan? Betul, jadinya kelihatan nggak tulus. Dia bahkan punya istilah buat ini yang menurut saya jenius banget. Kesombongan dari kerendahan hati atau the vanity of humility. Aneh kan kedengarannya? Kayak es panas gitu loh. Gimana bisa kerendahan hati jadi bentuk kesombongan? Yang menarik di sini tuh analisisnya tentang kenapa fenomena ini terjadi dan terasa aneh. Jawabannya cuma satu kata, otentisitas. Waktu kerendahan hati itu jadi sebuah pertunjukan, kita bisa ngerasain loh. Nggak tulus aja rasanya. Iya, kerasa ya. Kerasa banget. Ada satu anekdot luar biasa di buku ini buat ngegambarin poin itu. Dan ini soal Warren Buffett. Jadi karena Buffett kan dikenal sebagai salah satu miliarder yang paling membumi ya, ada orang minta dia kasih pidato soal kerendahan hati. Oh iya, pastilah. Siapa lagi yang lebih pas coba, kan? Tepat. Tapi jawaban Buffett ini nusuk banget. Dia bilang, bukankah memberikan pidato tentang kerendahan hati itu sebuah oksimoron? Poinnya langsung kena. Saat Anda sadar dan mencoba pamerin kerendahan hati Anda, ya detik itu juga Anda udah gagal. Itu brilian sih. Kena banget di intinya ya. Saat sadar lagi nyoba rendah hati, ya udah kalah permainannya. Tapi yang lebih menarik lagi, buku ini nggak berhenti di situ kan? Ini bukan cuma soal jangan pamer. Dia ngegali lebih dalam dan ngutip definisi kerendahan hati yang sebenarnya menurut Buffett. Dan ini, wah, ini yang benar-benar ngubah cara saya ngeliat konsep ini. Betul. Buat Buffett, definisi kerendahan hati itu simple banget dan pragmatis. Yaitu, mengetahui batasan kompetensi diri sendiri. Udah, itu aja. Nggak ada hubungannya sama merendahkan pencapaian atau nolak pujian. Tunggu. Jadi ini bukan soal sikap, tapi soal kalibrasi diri, soal akurasi. Ini penting banget. Soalnya budaya kita sering salah ngartiin. Kita pikir orang rendah hati itu yang selalu bilang, "Hah, saya ini apa tuh?" Gitu kan? Padahal menurut definisi Buffett, bisa jadi orang itu justru nggak rendah hati karena dia nggak akurat menilai dirinya. Buku ini nyebutin analogi IQ dari Buffett yang kuat banget. Bisa dijelasin nggak? Tentu, Buffett bilang dia lebih milih jadi orang dengan IQ 130 yang ngira IQ-nya 125 daripada orang dengan IQ 180 yang ngira IQ-nya 200. Momen ahanya di sini tuh kerendahan hati yang sejati itu sedikit underestimate kemampuan diri. Ini yang bikin Anda tetap waspada, terus belajar, nggak gegabah. Sementara lawannya, arogansi, itu overestimate kemampuan diri secara signifikan. Yang bikin Anda buta sama resiko dan kekurangan. Wah, ini benar-benar ngubah segalanya. Jadi, kerendahan hati sejati itu bukan soal pura-pura nggak pintar, tapi soal tahu persis di mana letak kepintaran kita dan di mana batasnya. Ini jadi bikin saya mikir soal orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang yang paling rendah hati itu justru yang paling berani bilang, "Maaf, soal ini saya nggak tahu. Bisa tolong jelasin." Tepat sekali, bukan yang selalu nolak pujian.
Dan kalau kita tarik benang merahnya nih, definisi ini ngegeser kerendahan hati dari sebuah tindakan, pertunjukan, jadi sebuah disiplin internal. Disiplin buat terus-menerus nilai diri sendiri secara jujur. Dan ini nyambung banget sama ide lain di buku ini. Cheat 23. Jangan mencoba menjadi lebih baik dari orang lain. Oh, yang soal bersaing sama diri sendiri itu ya? Betul. Fokusnya jadi ke dalam, ke peningkatan pribadi. Bukan ke perbandingan sosial yang seringkali jadi pemicu kontes kerendahan hati itu. Oke. Jadi kita udah sepakat nih kalau kerendahan hati yang palsu dan kontes ini masalah. Tapi kalau kita nggak boleh mencoba jadi rendah hati, terus alternatifnya apa? Masa kita biarin aja jadi sombong? Pasti ada jalan tengahnya kan? Tentu, alternatifnya adalah kepercayaan diri yang otentik. Bukan yang sombong, tapi yang akarnya dari kesadaran diri yang akurat tadi. Ini nyambung langsung ke cheat 16, ketahui kekuatan super Anda. Intinya tuh penulisnya ngedorong kita buat jujur, identifikasi apa sih kelebihan kita, dan jangan takut buat ngakuin itu. Nah, ini dia nih bagian yang sering jadi masalah buat banyak orang, termasuk saya deh. Ada ketakutan gede banget kalau kita terang-terangan bilang, oh saya jago di bidang ini. Kita langsung dicap sombong. Rasanya kayak ngelanggar aturan sosial yang nggak tertulis gitu. Gimana buku ini ngatasin dilema itu? Itu pertanyaan kuncinya. Dan buku ini jawabannya lugas banget, Wong nulis, dan ini saya kutip ya. Orang yang percaya diri tidaklah sombong. Mereka tidak perlu menjadi sombong. Gini logikanya. Kesombongan itu sering muncul dari rasa insecure. Orang sombong butuh validasi dari luar buat yakinin diri mereka dan orang lain. Sebaliknya, orang yang beneran percaya diri, yang udah ngelakuin kalibrasi diri ala Buffett tadi, dia nggak butuh itu. Kepercayaan dirinya dari dalam. Mereka tahu apa yang mereka bisa, dan mereka juga tahu apa yang mereka nggak bisa. Ketenangan ini yang ngebedain. Jadi, ini soal sumber validasinya ya, internal lawan eksternal. Tapi praktisnya gimana? Gimana cara kita nunjukin kekuatan super kita tanpa kedengaran nyombong? Misalnya pas networking atau wawancara kerja. Fokus. Daripada kita kasih daftar pencapaian, saya naikin penjualan 300%, coba deh ceritain kenapa Anda ngelakuin itu. Ceritain passionnya. Jadi bukan, saya manajer proyek hebat, tapi lebih kayak, saya suka banget ngelihat kekacauan ide jadi sebuah rencana yang jalan. Salah satu pengalaman paling memuaskan itu waktu saya bantu tim saya di proyek X. Oh, jadi ngundang koneksi emosional ya, bukan perbandingan prestasi? Tepat. Tujuannya bangun hubungan sebagai sesama manusia, bukan pamer. Kepercayaan diri Anda itu kelihatan dari cara cerita, bukan dari daftar yang Anda sebutin. Saya suka itu. Jadi bukan soal apa yang kita capai, tapi siapa diri kita yang bikin pencapaian itu terjadi. Jauh lebih otentik rasanya. Ini ngingetin saya sama wawancara kerja pertama saya. Saya berusaha keras kelihatan rendah hati, sampai-sampai saya hampir nggak nyebutin pencapaian saya sama sekali. Takut dianggap sombong. Akibatnya, ya mungkin pewawancara mikir saya nggak bisa apa-apa. Itu contoh yang sempurna. Dan ada satu lapisan lagi yang ngelengkapin gambaran ini, yaitu cheat 17, jadilah seorang pengikut. Ini nunjukin kalau kesadaran diri yang sejati itu bukan cuma tahu kapan harus mimpin, tapi juga tahu kapan harus diam, dengerin, dan belajar. Penulisnya cerita soal pengalamannya sering jadi yang paling muda di sebuah ruangan. Dia nggak minder. Sebaliknya dia nyaman sama perannya sebagai pengikut atau murid saat itu. Oh, itu relate banget sih. Kadang ada tekanan kan, apalagi di lingkungan kerja yang kompetitif. Tekanan buat selalu kelihatan paling pinter. Padahal seringkali peran terbaik kita ya jadi spons aja, nyerap ilmu dari orang yang lebih pengalaman. Dan buat ngakuin kita nggak tahu segalanya itu butuh percaya diri yang gede juga kan? Justru itu bentuk tertinggi dari kepercayaan diri. Ini balik lagi ke definisi Jeff Barrett, mengetahui batasan kompetensi diri sendiri. Tahu kapan mimpin dan kapan belajar itu dua sisi mata uang yang sama. Kesadaran diri yang otentik. Ini bukan kerendahan hati yang palsu, ini kesadaran situasional yang cerdas. Oke, jadi kalau kita coba rangkum semua ini ya buat Anda yang dengerin, pesan utamanya sebenarnya radikal tapi simple. Berhentilah mencoba berakting rendah hati. Berhenti bersandiwara. Fokusnya bukan ke citra, tapi ke siapa diri kita sebenarnya. Ini soal jujur. Ketat. Daripada buang energi buat menang kontes kerendahan hati, pakai energi itu buat kalibrasi diri yang jujur, cari tahu kekuatan super Anda, dan jangan takut ngakuin itu dengan cara yang otentik, bukan pamer. Dan di saat yang sama,
sadar juga di mana batas pengetahuan Anda, dan rangkul peran sebagai pembelajar. Jadi ini semua bukan soal sombong versus rendah hati. Ini soal jujur versus palsu, kesadaran diri yang akurat versus citra yang dibuat-buat. Betul sekali. Dan pada akhirnya, pesan dari Cit 18 ini dirangkum sempurna sama kutipan dari Shakespeare di buku itu. Yang terpenting, jujurlah pada dirimu sendiri. Ini bisa dibilang kode curang pamungkasnya, karena kesadaran diri yang sejati itu jauh lebih kuat daripada sifat kepribadian apapun yang dipalsukan. Jadi nasihat praktisnya, berhenti mencoba, mulailah menjadi. Jujur pada diri sendiri. Kedengarannya simpel, tapi praktiknya butuh kerja keras seumur hidup ya. Sebuah cheat code yang ternyata bukan jalan pintas sama sekali. Betul, dan sebagai penutup saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan. Selama diskusi ini terus muncul di kepala saya. Kita sering banget dengar soal sindrom penipu atau imposter syndrome. Oh ya, sering banget dibahas itu. Nah, kalau kita pakai definisi kerendahan hati yang sejati dari Buffett tadi, yaitu mengetahui batasan kompetensi diri sendiri, lalu seberapa banyak dari yang kita sebut imposter syndrome itu sebenarnya cuma kesalahpahaman kita soal kerendahan hati? Wow. Lanjutkan. Mungkin perasaan saya nggak tahu segalanya yang sering kita artikan sebagai imposter syndrome itu sebenarnya adalah sinyal dari kesadaran diri kita yang akurat. Itu adalah kerendahan hati yang sejati yang lagi bekerja. Mungkin kita salah kaprah. Kita pikir kita harus merasa ahli terus-terusan biar merasa pantas. Padahal mungkin tujuannya bukan itu. Mungkin tujuannya adalah jadi sangat sadar di mana keahlian kita dimulai dan berakhir dan nyaman beroperasi di batas itu. Mungkin rasa nggak nyaman itu bukan sinyal Anda seorang penitu, tapi sinyal bahwa Anda sedang tumbuh.